saya pengen judulnya ini. Kenapa? Oh, iya, iya. Kenapa itu? B-nya ada 4. Hmm. B-nya ada 4. Maksudnya apa? Betty yang dulunya boros, itu Oke. berubah menjadi Betty yang dipanggil teman-teman saya itu sebagai Mrs. Budget. Oh, Kenapa? Karena beberapa kali Mbak Hera, saya itu kalau tiba-tiba diajak jalan-jalan, atau ya paling sering itu diajak jalan-jalan. Pernah teman saya SMA cukup deket, Bet ke Jepang yuk gitu. Kapan? 2 bulan lagi. langsung Saya jalan. jawab, saya hanya jawab, saya nggak punya budget. Gitu kan, saya nggak punya budget untuk tiba-tiba ke Jepang. Jadi beberapa teman-teman yang cukup kenal sama saya, mereka sebut saya dengan Mrs. Budget. Kenapa? Karena memang saya pikir kalau saya tidak punya anggaran ke sana, saya mau ambil dari pos mana? Karena hidup saya memang sejak saya kenal FinEdu, sejak saya melihat perlunya untuk punya anggaran gitu kan, saya tahu bahwa saat kita melanggar budget pasti ada yang jadi korban, Mbak Hera. Oh gitu. Nggak tahu korbannya saat itu langsung jadi korban, misalnya kebutuhan Ya. lain, atau mungkin korbannya adalah kebutuhan kita di masa depan. Saya nggak tahu. Tapi pasti ada yang dikorbankan. Kecuali uang kita lebih. Nah, lucunya setelah belajar ini, ternyata kita tahu kalau uang ada lebih, uang masuk dikurangi dengan pengeluaran ada lebih, itu juga satu hal yang sebenarnya kurang bagus. Nanti kita akan belajar, kita akan sama-sama diskusi, ternyata uang tuh harus habis. Oh ya, harus habis. Ya, harus habis. Jadi pemasukan dikurangi pengeluaran harus 0. Oh gitu. Waduh. Ya, tapi nolnya kenapa? Nanti kita akan bahas. Oh gitu ya. Wah, Oke. seru ini. Baik, baik. Gitu. Nah, saya terkenal boros bukan sejak mulai cari uang, Mbak Hera. Oh ya. Saya mulai boros sejak kecil, dan itu saya baru sadar setelah Mbak Olive kemarin sharing, oh iya ya, saya itu dulu boros ya. Kenapa? Jadi Karena udah kebiasaan boros ya. betul, saya nggak tahu, dalam keluarga kami 7 bersaudara, di bawah bimbingan sama orang tua, tapi nggak tahu kenapa saya tuh memang paling boros. Oh, oke. Oke, itu berlanjut tuh. Memang saya sejak kelas 3 SD udah ngerti caranya cari uang sih. Saya udah mampu cari uang. Gitu. Apakah itu juga sehingga saya tahu caranya mendapatkan uang, dan saya juga tahu caranya menikmati uang gitu kan. Nah, cuman Gitu kalau ya. bilang boros itu versi saya, Mbak Hera mungkin nggak afdol ya. Iya, Saya iya. akan coba sharing apa sih pendapat keluarga saya, Oh, iya. saudara saya, saudara kandung saya sendiri. Jadi kita ada WA group. Boleh. Saya akan tampilkan. Nih, mau tanya, saya itu terkenal boros atau ngirit? Dan adik saya langsung ramai, boros. Yang satu boros, plus Oh ya, ditambahin lagi, sepakat kalau ya. kecil, disuruh ke warung nggak pernah ada kembalian uangnya. Oh, Dan lucunya, iya. saya juga rekam video mama saya. Oh Teman-teman ya. boleh kita nobar dulu sebentar. Oh, oke. Mama saya juga katakan hal yang sama. Ini sebagai satu ini aja ya, bahwa ternyata saya dari kecil tuh sudah boros. Gitu. Jadi udah kebiasaan boros ya dari dulu ya, dari kecil. Benar, benar Mbak Hera. Oh ini. Oh, Kuku Betty sejak kecil kalau pakai uang boros atau irit? Boros sekali. Kalau belanja di toko nggak ada uang sisanya. Nggak kayak adeknya, irit. Gitu. Wow. Ya, itu mama saya. Oh iya. Jadi syutingnya sampai 4-5 kali karena mama saya agak sulit berbahasa Indonesia. Jadi memang saya kenal boros gitu. Nah itu kebiasaan itu berjalan sampai saya lulus sekolah, mulai punya gaji gitu kan. Tapi nggak kebayang ternyata dengan saya dulu mampu menghasilkan. Pertama saya kerja itu gaji itu sekitar 400.000 tahun itu. Tahun 2000, tahun 90-an, 96 gitu kan. Nah, naik gaji saya sampai pernah, saya ingat waktu gaji saya 1.900.000 atau 1 juta, saya mampu loh beli sepatu itu dengan harga yang juga di atas 1 juta. Oh ya?
Ya, Wow. dan itu ngekos. Oh. Jadi ternyata kebiasaan saya untuk hidup dengan gaya hidup yang terlalu bergaya itu terus-terusan ke bawah gitu kan. Sampai akhirnya saya bergabung di industri keuangan, saya juga mengalami peningkatan penghasilan, peningkatan income yang cukup signifikan. Ternyata itu juga tidak membuat saya punya tabungan. Oh, gitu. Yang ada adalah saya punya gaya hidup meningkat terus. Penghasilan meningkat, gaya hidup meningkat ya? Iya, betul. Nah, akhirnya, di satu sisi karena saya bergabung di industri keuangan, saya rajin seminar. Oke. Entah seminar yang diadakan oleh perusahaan saya ataupun saya ambil cari sendiri. Kenapa? Saya tahu saya punya masalah. Kenapa? Jelas setiap kali, setiap bulan kadang-kadang saya harus pusing bayarin kartu kredit saya. Oh gitu? Ya, karena saya kerja Senin sampai Sabtu, malam Minggu itu saya sering banget ke Plaza Semanggi. Itu tahun 2010, 2012, 2010 lah. Plaza Semanggi itu kan lagi bagus-bagusnya. Jadi saya tuh kalau belanja bukannya di Tanah Abang atau di Mangga 2, ke Plaza Semanggi. Itu rutin banget. Dan tiba-tiba akhir bulan kredit card saya 12 juta. Income saya waktu itu berapa? Paling 8 atau 9 juta. Oh, untuk kredit 12? Yes, dan isinya itu konsumtif semua. Wow. Ya. Terus yang saya lakukan apa Mbak Her? Saya jual perhiasan itu biasa. Jual terus perhiasan. Habis itu bertekad, aduh saya mau berubah gitu kan. Makanya rajin ikut seminar gitu kan. Ya, ternyata kok ngulang lagi dan ngulang lagi. Saya nggak tahu ya. Dan lucunya Mbak Hera, setiap kali saya ikut seminar, saya suka sharing, berbagi ke teman-teman. Seperti sekarang gitu. Tapi pada saat pelaksanaannya ternyata nggak mulus. Niat saya itu ada, tapi yang saya paham pada saat saya mengikuti seminar itu adalah hal-hal teknis yang saya dapat di kelas-kelas. Maksudnya gini, gimana cara mengelola, gimana caranya untuk mencapai tujuan keuangan ini. Tapi ada satu hal dasar yang saya akan sharing kenapa ya, ternyata saya itu nggak mampu melaksanakan apa yang saya rencanakan. Gitu kan. Nah, ternyata saya temukan, saya punya pemahaman beberapa hal yang menjadi dasar itu kurang tepat. Contoh, saya income 6 juta, dalam hati saya berpikir, kalau saya punya income 10 juta, saya baru mampu nabung. Oh gitu. Akhirnya pernah mungkin juga melihat orang akan bilang, saya nggak mampu nabung lah, gaji saya kurang. Mbak Hera pernah dengar mungkin orang ngomong seperti itu? Iya, betul. Kalau nggak banyak kan kayaknya susah nabung ya. Iya, kan kurang, gitu kan? Iya. Mau nabung dari mana, gitu kan? Itu wajar sih. Betul wajar Mbak Hera. Iya. Saya pernah di satu titik saya masih ingat sampai sekarang, waktu itu income saya 6 juta, saya bilang kalau income saya 9 sampai 10 juta barulah saya mampu menabung. Tapi ternyata saya baru tahu sekarang saya kena sindrom yang selalu kurang. Mau dikasih berapapun tidak akan nabung juga. Yes, betul. Akan selalu kurang. Kenapa? Karena ada gaya hidup. Nah, dari situ berjalannya waktu income saya naik berkali-kali lipat, tetapi yang kebiasaan untuk konsumtif itu tidak pernah hilang. Nah, ditambah lagi saya juga lihat ternyata dulu saya push diri saya untuk cari uang aja. Bagaimana lingkungan saya memang lingkungan yang ya udah kejar omset gitu kan, bagaimana punya penghasilan semakin baik dari tahun sebelumnya, omsetnya nambah nggak? Kalau omset nambah ya penghasilan juga akan naik toh, gitu kan. Iya, betul. Tapi saya lupa, ternyata untuk punya uang atau yang lebih luasnya adalah saya mau sejahtera, saya perlu punya kemampuan yang kedua. Mengelola pengeluaran. Gitu ya, harus dua-duanya ya. Benar. Nah, kalau Mbak Hera sendiri di luar sana, Mbak, setuju nggak
kita banyak didoktrin untuk bagaimana sekolah yang pinter agar nanti kalau lulus kita mampu punya gaji yang tinggi. Setuju ya Mbak Hera? Ya setuju sih, kan maunya sekolah yang tinggi biar gaji tinggi. Setuju. Iya, tapi ternyata dengan pengalaman saya pribadi, dari gaji 400 naik ke 1 juta, ke 6 juta, ke 10 juta, bahkan di atas 10 juta, kalau saya tidak fokus bagaimana mampu mengelola pengeluaran dengan benar, income yang saya dapat itu tidak akan menjadi bentuk apapun. Oh, gitu ya. Dua kemampuan ini sama-sama penting. Benar-benar. Dan saya percaya masyarakat Indonesia untuk namanya cari income itu lumayan jago-jago. Oke. Nah, efek kenapa banyak bergerak melakukan penyuluhan? Karena kemampuan mengelola pengeluaran kita banyak temukan. Kalau saya nggak mau bilang 90-80% ya, sebagian besar itu punya masalah dalam mengelola pengeluaran tidak melihat usia. Kita banyak temukan, udah menjelang pensiun, mereka masih punya masalah. Akarnya adalah ketidakmampuan mengelola pengeluaran. Oh gitu? Ya, jadi fokus efek memang kita di kemampuan mengelola pengeluaran. Yang kedua ini ya, lebih fokus ya? Ya, betul. Lebih besar pengaruhnya ya? Ya, betul. Nah, dari situlah saya berpikir saya ini adalah orang yang mendapatkan manfaat dari efek sendiri. Jadi pada saat saya pahami ini, saya juga menganalisa apa sih yang membuat saya dulu tidak mampu punya tabungan, tidak mampu mengelola pengeluaran. Ternyata teman-teman, Mbak Hera, banyak dosa-dosa finansial yang saya lakukan. Wow, apa aja nih? Nah, ini ada 5 dosa yang efek rumuskan, gitu kan. Satu, memilih untuk buta finansial, maksudnya itu menutup diri untuk belajar. Saya bersyukur saya tidak di posisi itu. Tetapi saya juga yakin teman-teman yang ada malam hari ini bersama kita juga orang yang tidak buta untuk belajar. Pasti orang-orang yang sangat suka belajar. Buktinya hadir Mbak Hera ya, malam minggu ya. Iya, teman-teman mau belajar ya. Iya. Tidak menetapkan target finansial, saya tetapkan Mbak Hera. Saya punya target, walaupun target saya itu karena masih jauh, ya tidak begitu saya disiplin dalam mencapai target tersebut. Nah, dosa ketiga apalagi? Tidak menggunakan uang dengan bijaksana. Nah, kalau ini saya lakukan. Okay. Tadi ya, kejar-kejaran penghasilan sama kartu kredit tadi ya. Yes, betul Mbak Hera. Terus yang keempat, tidak membuat anggaran. Nah, saya bikin Mbak Hera anggaran. Tapi saya langgar anggaran yang saya bikin. Oh gitu. Iya, jadi saya lakukan, saya membuat anggaran, saya membuat aturan, tapi saya juga yang melanggar gitu kan. Terus yang terakhir, tidak melakukan investasi. Ya, saya tidak melakukan investasi karena kenapa? Ya tidak punya tabungan, gimana mau investasi gitu. Jadi di antara 5 dosa ini ada 1, 2, 3 yang saya lakukan, dan saya pikir semuanya ini penting. Jadi teman-teman mungkin slide ini kita agak lamain, boleh teman-teman checklist. Ada nggak yang semuanya nggak teman-teman lakuin? Mudah-mudahan nggak ada. Semuanya teman-teman nggak punya dosa di antara 5 ini. Kalau saya tuh semuanya, Bu, Bet. Oke. Thank you, Mbak Hera, untuk kejujurannya gitu kan. Iya, betul. Oke. Nah, ini hal-hal yang saya analisa lagi, mengapa sih saya tidak berhenti menjadi orang boros dulu. Makanya kenapa sebenarnya doktrin hemat itu dari dulu kita sudah sering dengar, orang tua pasti bilang hemat ya, hemat pangkal kaya segala macam. Yes, tapi kok kayaknya buat saya setelah saya pelajarin, saya belajar di Finedu, saya lebih suka habiskan uangmu dan tetaplah makmur, tetaplah sejahtera. Nanti kita bahas di belakang. Oke. Teman-teman mungkin masing-masing ya, ada tadi Ibu Widya kalau nggak salah ya, hemat oke-oke aja gitu. Nah Bu, untuk orang seboros saya yang menikmati hidup dengan belanja, dengan makan enak, hemat tuh nggak enak Bu. Jadi kalau boleh, nggak apa-apa gimana caranya boros, tapi borosnya di tempat yang benar. Nanti kita bahas di belakang.
Oke. Boros Oke, di tempat yang berikutnya. tepat. Ya, Ya. Nah, bagaimana untuk mampu sejahtera? Bagaimana saya mampu menabung gitu kan? Mampu uang yang saya mampu hasilkan itu punya bentuk gitu kan? Satu lagi kesalahan yang saya lakukan dulu adalah saya hidup dari kebiasaan sisa. Apa itu ya? Oke, sorry. Oh, kecepatan. Oke. Ini hal dasar banget buat saya, yang saya tidak temukan saat saya ikut seminar di luar sana. Pak Steph, Dr. Steph merumuskan ternyata hal dasar yang paling penting perlu dimiliki adalah saat seseorang masih hidup dengan kebiasaan sisa. Jadi kalau sisa tuh terima uang, belanja dulu. Kalau ada sisa, saya baru nabung. Itu saya. Nah, hal pertama yang perlu dirubah adalah dia perlu berubah ke kebiasaan sisih. Jadi, begitu terima gaji, simpen, diinvest, sisanya dihabiskan. Nah, ini hal basic banget yang pada saat kita masih sekali sisa, sekali sisi, sekali sisa, sekali sisi, berarti kita masih punya kebiasaan sisa. Jadi kebiasaan sisa bicara habit yang disiplin kita lakukan, yang tidak on off gitu kan. Nah, Mbak Hera yang saya lihat, yang saya rumuskan untuk diri saya kemarin, walaupun dari kecil sudah ngerti boros, udah gede cari seminar untuk memperbaiki diri, satu hal yang saya tidak dapat adalah kebiasaan saya itu di mana sih? Ternyata saya kebiasaannya masih di sisa. Selama ini tidak berubah, sampai kapanpun sulit untuk punya investasi, untuk punya tabungan, untuk mencapai tujuan keuangan. Jadi ini hal dasar. Kebiasaan sangat berpengaruh ya. Ya, ini dasar. Betul, Mbak Hera. Saya tidak bicara buat mungkin orang-orang yang sudah berkelimpahan ya, Mbak Hera. Ini versi saya yang sedang membangun keuangan saya untuk mampu hidup sejahtera ke depannya. Karena sejahtera itu kan mencakup 3 aspek ya, Mbak Her. Kita punya, kita makmur, kita aman saat ini, kita aman ke depannya, dan kita sentosa. Jadi bicara sesuatu yang terus berkesinambungan. Nah, untuk itu ini sangat digarisbawahi oleh efek dalam penyuluhan-penyuluhan yang dilakukan. Selama kita masih kebiasaan sisa, itu sulit. Nah, itu gimana mau membentuk kebiasaan yang baik ini ya, mensisihkan. Nah, nanti kita memang perlu tools, Mbak Hera, untuk membantu kita tetap di kebiasaan sisih. Nanti saya akan bahas di belakang. Oke, Mbak Hera. Nah, akhirnya, teman-teman, Bapak Ibu, Mbak Hera, ini kondisi keuangan saya waktu sebelum saya dibantu oleh IFEK, dibantu oleh Finedu. Jadi ini hasil dari saya bergaul dengan lingkungan yang menuntut penampilan yang cukup menurut saya glamor gitu kan. Ini hasil saya hidup dengan gaya hidup yang terlalu bergaya. Maksudnya apa? Kalau teman-teman yang ikut minggu lalu, Bu Olivia ada bahas, sebenarnya kita habiskan uang kita ke 7 pos ini secara proper, secara proporsional, dan kita akan menikmati kesejahteraan saat ini dan ke depannya. Contoh, untuk pajak, ini kondisi saya ya, waktu dulu ya, gitu kan. Saya tidak ada cicilan pajak, kenapa? Karena langsung dipotong dari gaji, gitu kan. Terus amal, ya boro-boro, orang uangnya kurang, tiap bulan ngelunasin kredit card aja kadang-kadang harus mikir, gitu kan. Terus dana darurat, boro-boro punya, kan itu bentuknya tabungan, ya nggak punya, gitu kan. Jadi saya 0 untuk dana darurat, tapi saya punya cicilan hutang 67%. Wow, keren banget 67. Banyak. Keren. Kalau banyak keren ya Mbak Hera ya. Keren ini. Buat apa aja itu, Bu? Sebenarnya hutang saya untuk konsumtif saya selalu berhasil lunaskan. Tapi saya terlalu berani ambil cicilan kendaraan yang agak-agak mewah dengan penampilan tadi.
sama cicilan properti. Kenapa? Saya nggak tahu tentang teori bahwa hutang itu sehatnya tidak lebih dari 35%. Bayangkan Mbak Hera, saya seminar kemana-mana, saya nggak tahu. Ternyata saya sudah masuk ke dalam prosentase hutang yang sangat-sangat tidak sehat. Ini membuat saya tidak punya budget untuk hal-hal lain. Saya di sini punya proteksi, memang ada 9%. Investasi, financial freedom ini investasi, ini 0%. Oke. Untuk biaya hidup, itu saya hitung waktu itu sekitar 50%. Jadi teman-teman kalau hitung, 67 tambah 9 tambah 50 itu sekitar 126 ya, betul ya? 126%. Ya. Jadi uang saya setiap bulan tuh minus. Wah, nombok dong 26%. Yoi, gitu kan. Bayangin. Mana itu cara nomboknya itu? Iya, kartu kredit. Oh. Ya. Oke. Bersyukur tidak terjadi sesuatu yang urgent, yang emergency, sehingga saya tidak mengakses hutang. Karena saya nggak punya emergency fund. Kalau itu terjadi, saya nggak punya dana darurat, hutang saya nambah lagi, dan itu terjadi sampai hari ini di tengah krisis, saya nggak tahu, mungkin asam lambung bisa naik tiap hari kali ya, gitu kan. Jadi ini kondisi saya, teman-teman, cukup stres. Karena kenapa? Di situ ada perperangan antara mempertahankan mobil saya yang agak-agak mewah tersebut dengan bagaimana saya membenahi manual saya. Saya punya peta keuangan. Gitu. Jadi Mbak Hera, yang saya lakukan akhirnya dengan sangat-sangat tidak enak gitu kan. Saya tukar mobil saya dengan mobil yang lebih sederhana. Ya. Oh, oke. Cicilannya turun langsung. Oke. Terus itu langsung saya paksa untuk masuk ke dana darurat dan investasi. Oh, gitu. Jadi saya seperti tetap punya cicilan. Ya. Tapi saya alihkan kosnya. Tidak lagi ke hutang, tapi ke dana darurat dan investasi. Baik. Kalau dulu kejar-kejaran dong ya, kartu kredit sama gaya hidup. Yes. Sama sampai mobil mewah. Ya, betul. Sampai saya ingat, saya ngelihat Starbucks itu adalah hal mewah. Jadi kalau mau ke Starbucks itu mikir gitu kan. Jadi tapi waktu saya harus lepas mobil kesayangan saya dan ganti downgrade dengan kendaraan yang lebih sederhana gitu. Itu rasanya campur aduk. Peperangannya campur di situ aduk, ya. Nggak enak banget gitu kan. Ya gimana ya downgrade gitu kan. Tapi ternyata setelah berjalannya waktu ya biasa aja, yang penting saya nggak kehujanan, AC nyala gitu kan. Nah, turning point yang membuat saya ikhlas lakukan itu sebenarnya terbantu dengan saya mengenal lingkungan yang lain, Mbak Hera. Makanya kenapa sebenarnya lingkungan itu sangat penting. Oke, memang menurunkan gaya hidup nggak gampang. Ya, karena tadi selama saya punya penghasilan cukup tinggi, saya di lingkungan yang pokoknya kalau mau kelihatan berhasil harus tampil, baju, penampilan, mobil nomor 1 gitu kan. Bahkan itu sangat dituntut gitu kan. Nah, saya bersyukur saya ketemu satu lingkungan yang luar biasa berbeda. Di sini kembali saya harus berterima kasih sama Pak Stef gitu kan. Di sini juga ada Wahyudi Akbar gitu kan. Saya suka dengan lingkungan-lingkungan mereka yang itu notabene berbeda banget. Mereka lingkungan-lingkungan yang nilainya nggak sama dengan lingkungan saya sebelumnya, sangat sederhana, tapi tujuan hidupnya, nilai-nilai yang mereka punya adalah mereka suka bantu orang. Bahkan kadang-kadang nggak dibayar, gitu. Oke. Ini kan dua hal yang berbeda ya Mbak Hera? Iya. Dari situ saya lihat, oh ternyata ini cukup membantu saya, apalagi setelah saya mengenal langkah-langkahnya melalui efek gitu kan, saya tahu, oh ternyata dari sini saya perlu memutuskan saya mau jadi orang yang seperti apa, dan saya memutuskan untuk
menjadi orang yang lingkungannya saya nyaman. Membantu orang gitu kan, walaupun dalam lingkungan tadi yang saya temuin itu teman-teman ada beberapa yang punya masalah keuangan loh, tapi mereka tetap fokus bantu orang. Kenapa? Karena juga memang masalah keuangannya tidak dapat selesai dalam jangka waktu singkat. Fokus mereka adalah bagaimana meningkatkan personal value, membantu orang. Jadi dari situ saya pelan-pelan mulai membenahi manual saya untuk menjadi ideal. Gitu. Nah, idealnya seperti apa? Sebentar, slide-nya lagi. Oke. Ya. Ini dia. Fokus kita sebenarnya minim, ini adalah kondisi ideal. Bukan akhir, tapi ini minim. Minim adalah kita perlu punya, ya kita bayar. Kalau amal itu kita bagaimana bicara, kita bayar Tuhan dulu, bayar negara di tax gitu kan, terus punya emergency fund. Ini penting banget gitu kan, dan menjadi poin penting pertama untuk kita bantu responden kita untuk memiliki dana darurat. Bahkan itu kadang-kadang lebih penting daripada punya proteksi dan investasi. Emergency fund yang liquid itu lebih penting daripada yang lain. Sebelum punya, kita nggak sarankan orang untuk buka proteksi atau investasi. Gitu kan. Begitu. Terus dana darurat maksimal 35%. Kenapa Mbak Hera? Jadi dana darurat sangat penting ya Bu, sebelum yang lain-lain ya. Betul. Kalau kita lihat ini sebagai satu bukti bahwa orang itu sudah punya kebiasaan sisih. Oh, jadi dia mampu punya tabungan. Mensisihkan yang pertama termasuk dana darurat ini ya? Iya, betul. Targetnya memang berbeda. Targetnya memang berbeda. Kalau sudah berkeluarga itu 6-12 bulan. Tapi kalau yang belum berkeluarga 3-6 bulan pengeluaran. Okay. Nah, ini kondisi ideal yang menjadi standar gitu kan. Kalau mau berhutang boleh, tapi tidak lebih dari 35%. Terus kalau proteksi minim 10% dan investasi minim 10%. Nah, nanti berjalannya waktu itu kita nanti akan lakukan evaluasi bagaimana hutang maksimum saat kita bertambah usia itu menjadi minimum, turun, kurang dari 35%, karena kita mendekati usia yang tidak lagi produktif, gitu kan, semakin tidak produktif, proteksi yang minimum menjadi lebih ditingkatkan, menjadi di atas 10%, begitupun investasi minimum 10% ditingkatkan menjadi maksimumnya di atas 10%. Jadi ini standar di mana tadinya saya, ya seperti ini, saya punya manual, PR pertama saya adalah menjadikan itu ideal dulu. Mau nggak mau adalah saya benahin dari hutang. Oh, hutangnya turun dulu ya? Ya, betul. Tapi merelakan mobil mewah tadi ya? Yang saya lakukan itu. Yang saya lakukan merelakan naik mobil yang tidak begitu nyaman. Oke, paham. Ya, oke. Nah, itu tadi saya bicara why. Saya bicara tentang kondisi saya, hal-hal apa yang saya perlu perbaiki, apa yang saya sadarin sudah saya lakukan dan saya mau berubah gitu kan. Tapi Mbak Hera, saya mungkin ada satu slide sebelum kita bicara ke teknis, nanti kita akan bicara how-nya gitu kan. Menurut Mbak Hera, ada kondisi keuangan ya, saat orang mungkin sedang honeymoon, maksudnya tuh lagi kondisi keuangannya baik-baik aja gitu, dia mampu enjoy hidupnya, dia mampu mungkin baik-baik aja lah gitu kan, walaupun baik-baiknya saat ini, kadang-kadang kita temuin dia mampu baik-baik aja kondisi saat ini, tapi mungkin dia nggak punya dana darurat loh. Ada, kita temuin seperti itu. Seperti sekarang kita lakukan beberapa kontak kepada klien. Di antara anggap kalau saya kontak 10, itu yang punya masalah saat ini setelah pandemi terjadi sekitar baru 2-3 minggu ya, 1 bulan lah anggap, ada yang sudah punya masalah keuangan. Oh, oke. Kenapa? Saat dia merasa baik-baik aja, itu hanya rasanya, kayaknya. Nggak dipetakan. Oke, belum kenyataannya. Dari manual. Jadi
kelihatannya oke gitu, tapi begitu terjadi ada satu pos yang dia nggak isi, contoh dana darurat, disitulah dia akan mulai kena dari dampaknya gitu kan. Jadi masa honeymoon atau saya karang sendiri ya teman-teman, khusus untuk webinar ini. Ada juga masa yang mungkin orang mulai struggling gitu kan, mulai ada masalah gitu kan. Terus mungkin yang paling buntu itu deadlock kayak saya dulu. Oh, oke. Bulan udah minus gitu kan. Saya mau tanya Mbak Hera deh. Nah, saya mau tanya Mbak Hera. Di antara 3 kondisi ini, kira-kira kapan sih orang itu akan mau mulai menerima? Kan Mbak Hera juga lakukan edukasi ya. Di antara 3 kondisi ini, di mana orang baru mulai mau belajar? Yang terakhir dong, kalau udah buntu, baru menyesal bertobat. Yakin ya Mbak Hera? Kalau baru nyaman suka nggak berhatiin gitu loh. Lagi honeymoon ya? Oke. Teman-teman yang hadir silakan jawab sendiri, tapi saya temukan cukup ada orang yang honeymoon yang ngapain saya tahu teori, orang saya baik-baik aja. Ya. Terus ada lagi yang mulai struggling, ya sudah saya lagi berjuang nih agar membaik. Saat itu mungkin teori apapun yang dianggap teori gitu kan. Tidak mau belajar. Atau saat seseorang sudah mulai buntu, sudah deadlock gitu kan. Ya saya nggak butuh teori, saya butuh solusi. Tolong bantu saya. Bantunya bentuknya adalah uang. Gitu. Jadi saya yakin teman-teman yang hadir malam ini tidak ada. Semuanya itu dalam memang kondisi yang suka belajar. Saya percaya itu Mbak Hera. Cuman saya hanya sharing berjalannya saya melakukan sosialisasi di masyarakat. Saya sangat sayangkan kadang-kadang kita perlu punya kepastian dalam peta keuangan kita dan terbuka untuk informasi-informasi yang sekarang cukup mudah untuk didapatkan ya Mbak Hera. Justru sebenarnya waktu pas honeymoon, pas uang baik-baik aja itu sebenarnya waktunya belajar ya Bu? Sebenarnya, tapi kan masing-masing orang tadi ya saya bilang Mbak Hera, kadang-kadang dia punya turning point berbeda. Gitu kan. Iya, tapi saya juga orang yang suka belajar, ternyata butuh waktu cukup lama untuk membuat saya mampu action dengan mampu mengaplikasikan dengan benar ya Mbak Her. Kenapa? Kadang-kadang ada satu aha yang terlewatkan di antara kita ikut pelatihan-pelatihan, dan saya hanya bilang setiap kali saya ikut pelatihan yang sekian jam, saya perlu hanya mungkin ambil 2-3 poin dan saya lakukan. Itu jauh lebih berguna buat saya pribadi, sehingga saya keluar dari tempat belajar itu saya langsung dapat aplikasikan kepada diri saya sendiri. Dan ini memang belakangan ternyata nanti di belakang saya akan bahas satu program Excel untuk pencatatan. Itu saya kepakainya tuh belakangan. Karena dulu apa yang mau dicatat orang uangnya nggak ada gitu loh Mbak Hera. Iya betul juga. Oke. Nah sekarang kita bicara how-nya. Gimana sih caranya kalau saya sudah, saya tahu saya punya masalah. Sebelumnya kita sepakat dulu dengan 4 prinsip ini, result effect gitu kan. Dalam mengelola keuangan, kita percaya dengan 4 prinsip ini. Karena kalau 4 prinsip yang diteguhkan oleh Dr. Stefanus gitu kan, ini kita nggak akan cocok gitu. Karena prinsip-prinsip inilah menjadi guidance kita dalam prosesnya. Sampai pencatatan dan lain-lain segala macam. Pertama, tidak ada manusia yang kekurangan. Yang ada hanyalah manusia yang tidak mau berusaha atau tidak mau mencukupkan dari yang sudah ada. Nah, itu saya dulu sindrom selalu kurang. Padahal sebenarnya saya tidak tahu aja caranya mencukupkan dari yang sudah ada. Nah, untuk yang pertama ini Mbak Hera setuju ya? Setuju, Bu. Oke, yang kedua, setiap manusia itu dipanggil menjadi bendahara yang baik. Maksudnya bendahara yang baik itu bagaimana mampu bertanggung jawab dan mengelola dengan benar. Karena bendahara itu kan mengelola ya. Bagaimana balance, bagaimana uang yang sudah dititipkan itu mampu dikelola dengan benar. Dan saya percaya setiap manusia itu dipanggil untuk menjadi bendahara yang bertanggung jawab. Wow. Bagi rezeki yang sudah dititipkan. Wow, ini bagus banget. Ya, yang ketiga, rezeki kita akan baru ditambahkan kalau kita sudah mampu menjadi bendahara yang baik. Oh, oke. Nah, bicara poin nomor 3, saya nggak tahu. Berjalannya saya mulai ganti mobil, saya mulai membenahi, saya punya mind well.
saya nggak tahu apakah ada hubungannya, tapi berjalannya waktu penghasilan saya yang tadi sempat drop gitu kan, itu mulai membaik bahkan sampai ke 3 kali lipat. Tapi pasnya suka ngeledek, penghasilan meningkat nggak ganti mobil lagi. Saya enggak. Saya berpikir bagaimana kayaknya udah cukup gitu kan ya, biarin aja orang kendaraan sekarang masih baik-baik aja, jadi nggak berusaha untuk nggak kembali lagi ke kebiasaan lama gitu kan. Nggak tergoda ya. Ya, padahal godaan itu banyak Mbak Hera gitu kan. Terus yang terakhir, saat kita sudah menjadi bendahara yang baik itu tandanya adalah kita mencatat. Oh, oke. Punya pembukuan, pencatatan gitu. Ya, karena kalau dari tanggal 1 sampai tanggal 30, jangankan 30 hari dalam 1 bulan, kita tidak mencatat. Sekarang saya tanya Mbak Hera, pernah nggak ambil uang, tiba-tiba habis sudah, misalnya ambil 500.000, 1 juta, kok habis ya, ambil lagi. Iya, cepet pernah habis. Ya Mbak Hera ya? Betul. Kalau saya tanya Mbak Hera nih, misalnya saya bos nih, saya yang kasih rezeki Mbak Hera 1 juta kemarin buat apa? Ini udah lupa. Iya. Nah, ini saya juga dapat sharing dari member Effect gitu kan, dia pernah ada testimoni bagaimana suaminya kalau dimintain tambah uang belanja itu susah. Saya juga sharing ke adik saya gitu kan. Akhirnya di situ dokter saya bantu coba bikin pencatatan. Dan pencatatan yang begitu akurat itu dikasih lihat ke suami sebagai pencari income. Saat suaminya lihat, dia akan lihat, oh iya, memang biaya-biaya ini harus keluar. Itu kan bagian dari kita memberi data bahwa uang yang saya terima setiap bulan itu memang nggak cukup, tapi jangan hanya ngomong, harus catat gitu. Nah, dengan mencatat itulah ada bukti bahwa memang mana pengeluaran mana yang nggak perlu, ayo kita sama-sama dibuang gitu kan. Tapi kalau tidak ada pencatatan, saya bilang tadi, jangankan 30 hari, jangankan 1 tahun. Saya suka ngobrol sama temen, gila ya, tahun lalu saya mampu cetak penghasilan sekian ratus juta loh. Uangnya kemana ya? Kaget loh. Gitu. Jadi memang betul uang itu kayak air, pakainya katanya gitu kan. Cuman kadang-kadang air itu jadi berharga kalau lagi musim kemarau. Jadi apakah mau kita tunggu kemarau dulu, baru kita irit pakai air, atau kita mulai bertanggung jawab dari saat ini, sehingga kita berdoa rezeki kita baru akan ditambahkan kalau kita sudah mampu menjadi bendahara yang bertanggung jawab. Jadi pencatatan buat arsip juga ya? Iya. Buat melihat sebelum-sebelumnya ya? Betul, sebagai bentuk tanggung jawab juga Mbak Hera. Jadi 4 presap ini, kalau teman-teman di webinar malam ini ada yang nggak setuju, boleh raise hand. Nanti protesnya ke Pak aja. Oke, saya lanjut ya Mbak Hera. Oke, setelah kita setuju dengan 4 presap tadi, ini secara sederhana kita rumuskan. Sebenarnya paling penting itu adalah poin-poin yang tertera di layar teman-teman. Nomor 1 yang perlu dimiliki adalah kita perlu menetapkan satu target atau tujuan keuangan. Seperti yang saya sampaikan, tujuan keuangan itu tidak sama setiap orang, tapi kalau kita sudah punya dan kita mau mewujudkan tujuan tersebut, kita perlu melakukan financial check up dulu. Bagaimana sih peta keuangan saya dengan Mindwell tadi? Dan teman-teman nanti akan dibantu, kalau tidak nyaman dengan Slido pertanyaan, teman-teman nanti akan dikasih email untuk mengirimkan data teman-teman untuk dibantu oleh teman-teman Effect gitu kan. Saat sudah melakukan financial check up, sebentar. Kalau ternyata tidak sehat seperti saya, berarti teman-teman harus pindah yang ke hijau, melakukan rebudgeting. Ketemu pos mana yang kurang sehat, dibenahin dulu. Setelah itu punya anggaran dan jalankan anggaran, lakukan monitoring dan dievaluasi apakah yang kita lakukan ini sejalan untuk mencapai tujuan keuangan. Tapi kalau ternyata setelah financial check up kita sehat, yang tadi yang saya bilang, jangan kira-kira sehat, saya pikir saya sehat, ternyata secara data belum ada. Kita jalankan anggaran, setelah itu kita monitor dan kita evaluasi, baru kita evaluasi lagi apakah ini akan capai tujuan keuangan. Dan baiknya ini dilakukan setahun 2 kali. Oke. Nah,
Kenapa perlu mencatat? Karena kita perlu tahu kalau tidak mencatat dari mana kita punya data untuk melakukan financial check up. Iya, betul. Ya, ini sebagai satu data. Jadi flow ini secara sederhana kita rumuskan untuk membantu teman-teman di luar sana. Gitu. Prinsipnya adalah memiliki tujuan keuangan yang jelas. Oh, ini teman-teman event bisa dapat bantu ini ya? Ya, betul. Nah, kalau untuk menemukan tujuan keuangan, di sini ada masternya. Ada Pak Steph sama Wahyudi Akbar. Itu jagonya. Oke. Berikutnya, ini tool saya untuk melakukan pencatatan. Sebentar, saya akan demo. Untuk proses pencatatan itu, teman-teman tidak harus dengan cara ini. Banyak cara, gitu kan. Karena kenapa sekarang juga di Android itu banyak sekali tools ya, Mbak Olivia tuh pernah pakai, tapi kalau saya sukanya pakai Excel gitu kan. Sebentar. Nah, terdiri dari 3 hal. Yang pasti budget. Kalau budget itu bicara bagaimana kita tahu uang kita masuk berapa, ditulis di atas. Terus pengeluaran kita kira-kira berapa sebulan untuk parkir, untuk servis, perawatan rumah, untuk handphone, sampai sedetail ini. Untuk operasional bisnis kalau ada, bahan baku, makanan jadi, makan di luar rumah, segala macam, supermarket, belanja di pasar. Ya, betul. Semua dan ini dicatat, teman-teman, ya, ini nanti teman-teman kita dapat share kalau teman-teman nanti ngisi form feedback ya Mbak Hera ya. Akan dikirim melalui email gitu kan. Juga ini dapat diganti. Jadi kalau misalnya contoh, saya nggak pernah laundry, ya udah nggak perlu diisi juga. Tapi kalau teman-teman ada yang lain belum tertulis, teman-teman nanti dapat klik dan diganti. Untuk pendidikan anak, untuk perjalanan wisata, misalnya setahun sekali ada perjalanan wisata, nah itu juga masuk ke dalam pos budgeting segala macam. Jadi ini budgeting. Nah, setelah pos budgeting, kita akan lihat actualnya saya mampu nggak tidak melanggar aturan yang saya buat, tidak melanggar anggaran yang saya buat. Ada angpau, ada perpuluhan mungkin bagi yang Kristiani, ada buat orang tua. Di sini ada lagi contoh parkir ya, bensin deh, misalnya isinya 200.000 gitu kan. Terus seminggu kemudian saya isi lagi 200.000 misalnya. Nah, oh ya teman-teman, saat saya berhasil mengalahkan nafsu saya tukar mobil, bensin saya jauh lebih irit. Oh, oke. Iya, jauh lebih irit gitu kan. Nah, teman-teman nanti di akhir, nanti ini isinya per tanggal ya. Ini tanggal 7, ini tanggal 1, bulannya teman-teman dapat ganti. Itu nanti di akhir bulan akan menjumlahkan sendiri. Oh, rapi sekali catatannya ya, Bu. Per hari, ya, dan per item gitu ya. Ya, dan ini saya selelah apapun saya pulang, kalau habis kerja, saya pasti lakukan pencatatan. Karena kenapa? Saya tahu begitu saya bolong sehari, saya akan balik lagi ke kebiasaan lama, nggak ada yang kontrol, gitu kan. Jadi ini diisi semua, nanti di akhir bulan teman-teman dapat lihat di compare-nya, apakah sesuai dengan yang saya tulis. Jadi pencatatan termasuk kebiasaan juga ya? Iya, betul Mbak Hera. Kebiasaan yang perlu dibangun juga ya, mencatat pengeluaran-pengeluaran ya. Ya, karena pada saat kita melakukan pencatatan, saya punya kebiasaan kalau pengeluaran gede saya malas nyatet, tapi ya udah saya catat lah, ikhlas walaupun sedih. Aduh pengeluaran hari ini gede banget gitu kan. Tapi itu lebih baik daripada saya tidak mau mencatat, dan itu saya pikir efeknya akan ke saya. Kenapa? Kembali lagi teman-teman, saya bukan orang yang berkelimpahan, saya masih membangun, dan saya percaya yang mampu memonitor diri saya itu harus sesuatu yang real. Yaitu diri saya sendiri. Jadi ini dapat di-compare ya teman-teman. Jadi ada budgeting, ada pencatatannya, dan ada nanti di akhir bulan teman-teman dapat evaluasi sesuai dengan budget enggak. Nah, jadi seperti itu. Karena waktu saya sedikit lebih cepat, nanti teman-teman kita dapat ditanya jawab. Saya balik ke slide dulu. Oke, jadi kembali lagi adalah kita merencanakan untuk ini. Sebentar.
Oke. Jadi bagaimana proses evaluasi ini punya data? Oh, oke. Oke, tujuannya adalah kita minim ideal dulu. Minim ideal. Cara mudah untuk financial check up, di mana setelah saya tahu saya sehat atau tidak, saya mampu jalankan anggaran dengan cara mencatat tadi, tools Excel tadi, saya mampu monitor dengan tools yang sama, sehingga tujuan keuangan saya yang kalau memang penting itu dapat dicapai. Oh, oke. Ya. Mungkin itu yang saya dapat share, Mbak Hera. Jadi, kesimpulannya adalah saya produk yang pernah... Terima kasih, Mbak Betty. Kebetulan ini waktu kita sudah sangat terbatas. Sebenarnya sangat banyak pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Nanti teman-teman dapat kirim pertanyaannya di email. Nah, buat penutup nih, Mbak Betty, kira-kira apa sih kesimpulan, resume dari webinar kali ini yang pengen disampaikan? Silakan. Okay. Kalau dari saya, teman-teman, sejahtera itu bukanlah titik. Sejahtera itu bukan satu titik, tapi sejahtera itu adalah sebuah garis. Maksudnya apa? Sejahtera itu bukan akhir dari proses, tapi sejahtera itu adalah proses itu sendiri. Jadi saat kita tidak disiplin dalam menjalankan proses, maka sejahtera itu akan berhenti saat itu juga. Oh. Jadi, efek dan kita dalam melakukan membantu responden, kita nggak mau ajak menderita, karena manusia pasti nggak mau diajak kalau menderita, diajak yang enak-enak mau gitu. Kita nggak ngajak, tadi kata hemat, kita nggak ngajak teman-teman untuk mengekang nafsu, enggak. Tapi kita ngajak teman-teman dan efek juga saat ini bagaimana cerdas mengelola nafsu. Itu berbeda ya Mbak Hera? Iya ya. Mengekang nafsu yang baru ya. Disuruh hemat, disuruh irit, aduh nggak enak banget gitu ya, kan. Setuju. Bagaimana kita setiap hari sadar sehingga saya tidak dikelola oleh nafsu, tapi saya mengelola nafsu gitu kan. Ya. Dan sehingga kita tetap dapat menghabiskan uang kita setiap bulan dan tetap sejahtera, tetap makmur. Itu sih Mbak Hera. Ya, aduh seru banget. Terima kasih Mbak Betty sharingnya. Ya. Sama-sama Mbak Hera, sama-sama teman-teman. Terima kasih, semoga bermanfaat. Dan kami tunggu feedback-nya buat perbaikan saya dan efek. Terima kasih.